bersyukur tubuh kita ditutupi kulit. Kalau enggak mau ibu badannya kayak gini bu, kelihatan bu, jeroannya kelihatan ibu mau. Habis sahur, ibu makan cireng waktu sahur kelihatan. Untung ditutup dengan kulit, Masya Allah. Baik, nah rupanya pada saat puasa ini ya, kita saum, tubuh ini mengalami proses metabolisme, makanan dicerna sekitar 8 jam. Jadi pas waktu kita sahur, 4 jam makanan dicerna di lambung, ya. Ibu kalau saya bilang lambung, sekarang bagian mana yang dipegang? Lambung, lambung, lambung. Lambung bu. Yang kiri bu ya. Yang kanan bukan lambung, lever. Ya, yang kiri ya. Ini pada saat kita sahur 4 jam itu makanan diproses di lambung. Ya, Allah ciptakan asam lambung untuk apa? Menghancurkan makanan dan juga menghancurkan atau menghilangkan kuman, bakteri, ya, jamur dan sebagainya, Masya Allah. Selanjutnya nanti dikirim ke usus. Pernah lihat usus bu? Usus apa? Ya Allah, usus ayam kecil banget ya Allah. Usus sapi pernah bikin? Ada orang Bugis Makassar di sini. Biasanya kita kalau bikin coto Makassar pakai usus ya. Di usus diproses juga 4 jam ya. Kemudian nanti ya waktu masuk usus, sari makanan yang sudah dihancurkan di lambung diserap oleh pembuluh darah sekitar usus untuk dibawa ke sel-sel tubuh. Ini prosesnya semua sekitar 8 jam ya. Dan kemudian pada saat kita puasa ini kita disuruh stop untuk makan minum ya. Bahkan ngemil, sehingga tadi mulai dari subuh tadi 8 jam berikutnya itu ada proses. Kemudian setelah itu karena kita nggak makan siang, karena kita juga nggak ngemil dan sebagainya, 6 jam berikutnya pencernaan istirahat. Istirahat. Nah, waktu istirahat inilah yang dahsyat, Masya Allah. Waktu istirahat inilah, ya jadi ada 2 fase sebetulnya. Fase pencernaan normal 6 sampai 8 jam. Ada lagi fase istirahat juga 6 sampai 8 jam. Fase istirahat ini yang banyak manfaatnya, Masya Allah. Ya. Walaupun tentu perintah saum Ramadan ini karena Allah. Supaya kita bertakwa. Dengan kita bertakwa ini hikmahnya banyak. Ya, pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau orang bilang bahwa puasa itu nanti bikin tubuh kita cepat sakit, itu keliru sebetulnya. Ya, sebetulnya tubuh malah kebal, limfositnya naik. Cuman otak kita yang suka bilang sakit nih, sakit nih, sakit nih, sakit nih, sakit. Maka sakit betulan. Ya, ya. Terus apa lagi? Rupanya mengatasi encok dan sakit sendi. Siapa yang masih encok sekarang? Itu kalau nggak puasa lebih encok lagi. Ya, jadi cara melihatnya begitu. Keliru kalau kita bilang Bu Aisyah saya sudah puasa tapi masih encok. Bukan begitu. Untung ibu puasa. Kalau ibu nggak puasa tambah encok, ya, tambah radang sendinya. Ya, nah. Kemudian tentu terjadi penurunan glukosa dan berat badan. Asal waktu berbukanya juga dalam batas normal ya. Iya. Hari ini karena panitia mengamanahkan kami untuk membahas yang kesehatan mental, maka yang ini tidak dibahas secara detail. Justru yang kesehatan mental ya. Atau orang bilang sekarang mental health. Ya, jadi mental apa tadi Bu? Kalau kita bicara mental bicara apa? Masya Allah. Ibu datang ke sini dengan perasaan apa Bu? Masya Allah. Adakah yang datang ke sini juga masih ada perasaan sedih? Apalagi kemarin ada musibah ya, ada banjir ya. Masya Allah. Siapa ibu-ibu, bapak ibu yang rumahnya kena banjir Bu?
Masya Allah, saya turut juga prihatin ya. Nah, pikiran dan perasaan kita inilah di Ramadan ini diminta oleh Allah untuk kita kelola atau untuk kita manage atau untuk kita atur ya. Kenapa Bu Aisyah puasa bisa meningkatkan kesehatan mental? Karena ini. Jadi ini bukan kata saya ya. Jadi banyak penelitian, banyak studi yang mengatakan bahwa dalam keadaan saum puasa, badan kita memproduksi hormon endorfin. Hormon apa Bu? Endorfin. Endorfin ini membantu meningkatkan mood saat beraktivitas. Nanti kita lihat di mana tempatnya ya. Ini bahas dulu istilah-istilahnya ya. Memang efeknya tidak langsung terjadi saat hari pertama. Ibu hari pertama puasa ya belum langsung endorfin itu keluar. Itulah ya makanya baginda Nabi SAW sebelum Ramadan itu di Sya'ban itu sudah dianjurkan ya latihan puasa supaya mulai di starter dari awal sebelum Ramadan. Jadi pas Ramadan hari pertama pun endorfin sudah keluar harusnya ya. Jadi endorfin kalau kita baru saumnya betul-betul cuman 1 Ramadan, waktu Sya'ban sama sekali ya, waktu ya Sya'ban sama sekali nggak Ramadan, nggak puasa Senin Kamis, maka kalau baru Ramadan kita puasa hari ketiga atau hari keempat baru endorfin keluar ya. Tapi itu pun juga sangat menguntungkan. Di mana sih Bu Aisyah keluarnya endorfin itu? Nah sekarang kembali kita belajar otak. Waktu itu masih ingat kita belajar otak Bu? Iya, masih ada otaknya Bu? Nah, takut lupa Bu? Masya Allah. Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Saya ulang sengaja ya, saya ulang-ulang supaya ingat. Nah. Terus nanti di dalam, di tengah ini, di tengah, persis pertemuan alis tapi agak naik sedikit di atas. Coba pegang dulu Bu, Bapak. Nih. Ini kalau dibor ke dalam, ada namanya kelenjar pituitary ini, ya atau hipofise. Inilah yang akan mengeluarkan hormon endorfin tadi. Ada hormon lain namanya dopamin, ya. Jadi bentuk hormonnya banyak nih. Masya Allah, ya. Nggak usah dihafal bahasa Latinnya Bu, tapi pokoknya Ibu harus tahu, Bapak harus tahu bahwa disitulah keluarnya hormon rasa nyaman, hormon cinta, hormon bahagia, hormon kasih sayang. Masya Allah. Jadi kalau Ibu bertanya, kemana cintaku setelah bertahun-tahun aku menikah? Tetap ada Bu, tetap ada di sini. Makanya cinta tak pernah padam. Tetapi cinta juga tak pernah paham. Karena hormonnya nggak ada yang tahu tempatnya di sini. Ibu pernahkah waktu Ibu sakit kepala otomatis begini tangannya? Nah itu maksudnya supaya hormon rasa nyaman keluar. Nanti dia masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam jantung, jantung nanti memompa seluruh tubuh. Makanya jadi ya dari awal misalnya keluar nih pelan-pelan nih memang ada waktunya nih Bu. Ya, nggak langsung zut gitu. Ya, dia ada beberapa menit. Makanya Ibu habis kayak gini kan enak rasanya ya. Pertama enak di kepala, lama-lama kok enak di perasaan ya. Karena hormonnya nanti masuk di jantung. Bisa paham Bu alurnya Bu? Iya. Makanya banyak sekali ya orang-orang belajar bagaimana mengeluarkan hormon ini dari otak. Ya, gampang Bu. Ternyata selain dipijit-pijit kayak gini, bahkan ada yang dikerok sininya. Dikerok Pak, ya Allah. Pengen cepet-cepet keluar tuh hormonnya. Ternyata hormon rasa nyaman ini gampang keluarnya. Ya, mungkin waktu itu saya pernah cerita atau mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah dengar juga di media sosial. Gampang keluar hormon ini dengan cara apa? 1, tersenyum.
Coba senyum dulu semuanya saya lihat. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Bu, senyum bu di belakang bu. Ya. Senyum yang mengeluarkan hormon rasa nyaman. Kalau apa? Sudut kanan kiri seimbang. Karena ada orang senyumnya cuma sebelah. Senyum begitu pak. Saya aja nyontohin udah susah bu. Ih, kenapa bergema suaranya ya? Kok kayaknya enak yang tadi deh. Terlalu mantul. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ya. Senyum ya bu. Masya Allah. Dan kalau senyum harus dipertahankan agak lama. Kata para ahli minimal tahan 7 detik. Ayo senyum bu, Pak senyum pak, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Masya Allah. Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik saja. Gitu pak, cuman begitu doang senyumnya. Itu hormon bingung mau keluar apa enggak. Karena kalau cuma 2 detik itu stimulannya baru sampai pipi, belum sampai sini gitu. Paham ya bu? Masya Allah. Apalagi yang bisa mengeluarkan? Ya itu tadi kita tertawa, senang seperti ini. Maka supaya di rumah hormon rasa nyamannya juga keluar. Dalam puasa tentu dia keluar otomatis, tapi akan lebih banyak keluar lagi kalau ibu banyak senyum dalam waktu berpuasa. Suami datang senyumin bu. Abi. Anak datang juga senyumin. Kakak dari mana? Gitu. Nggak dibales Bu Aisyah. Oh. Kok nggak dibales Bu? Ya, pernah nggak waktu tahun lalu? Siapa yang ikut tahun lalu di sini? Hampir semua ya, ikut hadir ya. Iya. Pernah kan Bu Aisyah cerita ya, Bu Aisyah cerita bahwa tetaplah senyum menyambut suami, walaupun dibalesnya agak lama dikit. Kok bisa begitu sih bapak-bapak membalesnya lama? Itu bukan baunya bapak-bapak, ini juga sunnatullah. Karena ada hormon pada laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan, namanya hormon testosteron. Apa bu? Masya Allah, mantep nih. Jamaah Darussalam sampai di rumah udah bisa bahasa Latin. Nanti ngasih tahu keluarga itu ada testosteron, ada kelenjar pituitari. Wah, ibu habis dari sekolah kedokteran ya. Jadi testosteron pada pria itu membuat otot wajah pria tidak selentur perempuan. Masih ingat ilmu itu? Ya. Jadi 10 menit pertama suami kalau baru sampai atau anak laki baru sampai di rumah, kita sambut senyum, maka apapun perasaannya, mukanya sama. Tapi bapak-bapak nggak maksud marah sama ibu. Ya, saya juga dulu bertengkar gara-gara ini. Ramadan aja bisa bertengkar gara-gara ini. Ya, karena ilmu ini baru saya tahu, saya pribadi tahu karena baru ada jurnalnya tahun 2006. Nikah 92, 92 sampai 2006 bertengkarnya gara-gara muka. Ya Allah. Kan katanya Ramadan harus senyum ya. Suami datang kan habis sholat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah udah datang. Ibu kalau nyambut suami senyum maunya diapain bu? Dibalas senyum kan? Bisa bu, tapi ibu sabar tunggu 10 menit. Karena ini 10 menit prosesnya. Ya. Dulu karena belum mengerti ilmunya, saya senyum 5 menit, saya tunggu dibalas, belum senyum. Menit ke-6 mulai salah sangka.
Dalam pikiran apa tuh? Pikiran perasaan, dalam mental saya apa? Tuh kan, dia nggak suka kalau saya pulang, dia pulang ke rumah. Menit ke-7 karena mulai belum lagi dibalas senyum karena belum 10 menit muka tuh. Yang tadinya lumayan cakep begini jadi muka sama, nama sama, nyawa sama, ruh sama, tapi muka kita Bu, angkat aja 2 nih sedikit gitu. Lumayan gak Bu? Dibanding sebelah. Apalagi kalau manyun, dua-duanya ke bawah. Udah jelek deh Bu. Ya. Jadi ini nggak usah lagi dipertengkarkan karena nanti bikin sakit hati. Padahal Ramadan ini pikiran dan perasaan kita harus dalam kondisi sehat supaya mentalnya sehat. Ya, udah nggak boleh marah lagi soal ini ya. Yakinlah bahwa Bapak senang disambut Ibu. Bu Aisyah, bedanya dia marah atau dia gembira bagaimana? Kalau setelah 10 menit Bapak marah, berarti datang sudah marah. Tapi setelah 10 menit, biasa aja bapak-bapak tinggal duduk, buka HP-nya lagi. Oh, dia senang. Bahkan bisa jadi gairah. Sayangnya kalau saum Ramadan ada yang harus ditahan, ya. Cuman kalau malam bapak pulang, wajahnya begitu, yakinlah bahwa dia senang lihat istrinya. Paham ya Bu? Iya. Dan satu lagi yang bikin kesal kadang-kadang istri apa? Bu Aisyah, kenapa Bu? Saya kesal sama suami. Kenapa? Habis kalau saya ngomong, dia cuma lihat saya sebentar, habis itu lihat tembok. Habis itu lihat HP. Siapa yang suaminya kalau di rumah lihat HP lebih senang lihat HP daripada muka istrinya? Ibu harus tahu ya, memang otak perempuan senang lihat wajah, otak laki-laki lebih senang lihat benda dibanding wajah. Ya. Suami saya saja habis sholat subuh setiap pagi, dia lebih senang lihat motornya daripada lihat muka istrinya. Dulu juga jengkel gara-gara ini. Bulan Ramadan lagi jengkelnya, keselnya, ya. Tapi setelah tahu ilmu ini, alhamdulillah, ya. Jadi otak perempuan tersusun untuk bereaksi orang dan wajah sejak kecilnya. Otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuknya sejak kecilnya. Maka ibu siapa punya anak laki Bu? Bu, punya anak laki Bu? Iya. Siapa yang punya anak laki dan punya anak perempuan juga? Pernah nggak waktu kecil ibu ya, ibu ada yang perhatikan nggak? Kalau anak perempuan, bayi perempuan kita gendong, kita tak tintung tintang tintung, dia selalu liatin kita. Kalau laki-laki nggak, tak tintung tintang tintung, dia lihat muka kita 5 detik, habis itu lihat mainannya. Nah itu laki-laki. Ya, jadi tidak usah ribut soal mata. Kalau punya anak perempuan supaya mengambil hatinya anak perempuan kalau lagi ngomong harus dilihat wajahnya. Anak laki-laki nggak perlu ibu ya suruh lihat muka kita lebih dari 5 detik. Banyak ibu-ibu muda ini karena mungkin belum taklim, ya. Kalau ngomong sama anak lakinya ribut soal muka. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat umi, lihat umi, lihat. Anak laki tuh suka bingung, saya apa yang salah? Termasuk anak saya tuh, kan saya punya 4 laki-laki 1 perempuan. Dulu belum ada ilmunya tentang ini padahal sudah dokter. Kasihan memang anak pertama itu kadang-kadang trial and error ya. Anak pertama itu ya. Anak pertama saya Lanang. Lanang, ibu mau bicara nak? Iya Bu. Pas lihat muka saya lihat mukanya dia. Rupanya laki-laki cuma tahan ditatap 5 detik Bu. Saya ngomong terus ngomong, jadi kamu mau. Itu anak laki saya, setelah 5 detik dia lihat muka ibunya, habis itu karena ibunya lihat terus muka dia begini nih. Ibu-ibu suka gitu kan, yang sopan nak kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Lihat lagi muka ibu ngomong lagi, lebih dari 5 detik, dia goyang-goyang lagi.
Yang sopan nak, lihat muka ibu. Akhirnya setengah jam cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Nggak ada nasihatnya. Kenapa Bu Aisyah kayak gini? Kenapa begini? Ini semata-mata juga ciptaan Allah. Apa itu? Putih-putih mata, putih-putih mata. Waktu tahun lalu ya saya sudah bilang, tapi sengaja saya ulang sedikit untuk masuk ke pikiran perasaan ya. Putih-putih matanya perempuan lebih lebar, lebih luas dibanding laki-laki. Ini yang menyebabkan perempuan senang kalau ngomong tatap wajah atau dilihat wajahnya. Kalau ibu mau ambil hatinya anak perempuan, setiap anak perempuan ngomong, dia tidak suka ibu sambil pegang HP. Dia sukanya sambil dilihat mukanya. Sudah bisa gitu Bu? Insya Allah sudah ya. Iya. Kalau laki-laki nggak perlu Bu. Kalau laki-laki itu tadi ya. Kalau ibu mau anak laki-laki lihat muka ibu, ibu ngomong ya cuman 5 detik, habis itu ibu nulis. Saya karena anak banyak ya, setiap saya nasihatin anak kan beda-beda nih anak ini. Jadi saya ambil kertas saya tulis Lanang. Jadi nak kan 5 detik ya. Minggu depan kamu dapat uang tambahan, saya tulis tambahan 10.000. Nah waktu saya nulis anak laki-laki lihat muka saya. Ya. Dan jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu kan? Iya nih lihat nih mata bapak-bapak nih. Kalau mau percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya Bu. Ayo mana yang besar, mana besar, mas. Jadi laki-laki putih-putih matanya tidak seluas perempuan. Perempuan karena putih-putih matanya luas, maka wanita tahan lebih lama bertatap mata bila bicara. Laki-laki cuman sekitar 5 detik. Makanya ini saya kalau ada ibu-ibu curhat sama saya, Bu Aisyah, saya kesel sama suami saya. Kenapa Bu? Setiap saya ngomong dia nggak pernah mau lihat muka saya. Dia malah lihat televisi, malah lihat HP. Kadang dia lihat tembok Bu Aisyah. Apakah ya sudah luntur cintanya padaku? Enggak Bu. Cinta tetap ada di sini. Cuman cara kita yang strateginya harus diganti. Maksudnya Bu Aisyah, kalau ibu ngomong sama suami, laki-laki tidak suka dijanjangin matanya Bu. Lebih dari 5 detik. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak apa-apa sekarang mahal. Suami cuma 5 detik lihat muka istri, habis itu lihat tanah. Jadi gimana Bu Aisyah? Ya, ini saya lagi senang sekali kasih sosialisasi ini supaya ibu-ibu tambah harmonis. Nih lihat nih Bu, ini suami istri nih Bu. Kalau bicara sama suami 5 detik saja pandang suami, habis itu tunduk Bu, tunduk. Kita hitung ya, nih 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Masya Allah. Laki-laki yang menjadi suami senang melihat wajah istrinya. Kalau istrinya cuma 5 detik lihat wajahnya, habis itu ibu tunduk. Setelah tahu ilmu ini saya juga ikut-ikutan. Saya kalau ngomong sama suami ya, ayah aku mau bicara, terus dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Jadi gini ayah. Atau kalau lagi makan ambil nasi. Jadi itu uang sekolah anak-anak ada tambahan. Saya tahu banget dia lihat aku. Tuh Mas Hanif. Istri ikut mana? Istri Mas Hanif? Ikut. Masya Allah. Selamat ya. Nanti begini ya gayanya ya. Mumpung belum terlanjur kayak kita nih yang pengantin tua nih. Tuh Bu, cakep kan tuh? Ya, terus tunduk. Ya Allah. Bisa Bu begini Bu? Harus bisa. Kalau mau sakinah mawaddah warahmah harus atur strategi berdasarkan fitrah. Bisa ya Bu? Tapi ibu kalau mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam keadaan cantik. Jangan pas dilihat suami ya Allah, rambut belum dihena, aut-autan, bibir pucat,
koyok sepanjang leher, baju robek, terus ibu sok-sokan cantik gitu. Jadi gini Abi ya, suami pas lihat, astagfirullahaladzim, sudah semakin tua istri saya. Saya kalau belum cantik nggak berani pakai cara gini ya. Kalau masih aut-autan, pakai yang cara pertama yang ngawang gitu. Maka suami nggak lihat saya. Tapi kalau udah mulai sudah pakai kudung, pakai lipstik sedikit ya, yang bajunya agak bagus, nggak kelihatan nih udah koyo semua dah. Ya jadi gitu. Ayah saja. Jadi inilah yang diharapkan, perempuan senang dilihat wajahnya, laki-laki hanya senang ditatap 5 detik. Jadi cocok kan? Semuanya memenuhi kebutuhan kan? Ini ya, bisa ya? Insya Allah, apalagi lagi Ramadan gini, ya Allah. Insya Allah kalau ibu begini caranya, THR ibu 3 kali lipat bu dari suami bu. Suami udah gak takut lagi ditatap istrinya. Itu cara-cara gampang sebetulnya untuk mengeluarkan apa tadi? Hormon bahagia. Tapi uniknya pas Ramadan, pada saat ya pencernaan itu 6 jam istirahat, kelenjar pituitari menghasilkan hormon dopamin secara otomatis. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini hebatnya puasa ya, ya Allah ya. Baik, sekarang apalagi sebetulnya yang bisa kita ya lakukan atau bisa kita kerjakan di Ramadan ini? Banyak. Selain saum, ada qiyamul lailnya ya, ada sedekahnya, banyak banget Masya Allah, ada zikirnya ya. Sebetulnya apa yang nanti terjadi? Kalau di otak tadi, apa yang kita kerjakan selama Ramadan tadi ini? Keluar hormon bahagia. Terus di otak manusia juga, tahun lalu juga saya ingat pasti, karena setiap modul saya pasti cerita ini. Bahwa otak manusia ada sel otaknya ini, satu ini nih sel otak ini bentuknya kayak gini, jumlahnya 100 miliar. Satu sel otak kayak satu komputer. Kalau 100 miliar ada di otak, ada berapa komputer di otak kita bu? 100 miliar. Nah, komputer ini pada saat kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, dia tersambung-sambung tali-talinya, kabel-kabelnya di otak tuh. Nah itu. Membentuk apa? Membentuk memori. Membentuk apa? Membentuk ingatan. Ya. Dan rupanya supaya ingatannya kuat, sambungannya harus berulang-ulang. Itulah makanya mengapa Allah minta kita sholat itu berulang-ulang, ulang-ulang. Supaya sambungan tentang sholat semakin tebal. Sehingga badan kita tidak berat lagi untuk melaksanakan sholat. Ramadan juga datang berulang-ulang setiap tahun. Dan kita berpuasa berulang-ulang. Maka yang sudah terbiasa dibiasakan puasa sejak kecil sampai sekarang, maka neuron atau koneksi neuron sambungan puasanya sudah tebal. Sehingga waktu menjalankan puasanya sudah tidak berat lagi. Ini yang terjadi sebetulnya di otak kita. Ya. Makanya dalam belajar pun harus diulang-ulang. Tadi saya sengaja, mungkin tahun lalu saya sudah kasih, saya sengaja ulang lagi supaya makin ingat gitu. Makin ingat. Dulu waktu pertama kali saya belajar tentang muka laki-laki rata, itu kadang ingat cuma 1 hari saja. Ya, besoknya lupa kalau muka laki-laki rata. Akhirnya belajar lagi, sampai sekarang karena hampir setiap hari saya ingat muka itu. Jadi kalau suami datang mukanya rata, saya sudah yakin bahwa dia laki banget. Tidak usah ribut lagi soal muka rata tadi. Ya, nah. Begitu juga kalau kita mau baca Quran, mau hafal Quran. Makanya ada namanya istilahnya murojaah. Karena pada saat kita mengulang,
kabel-kabel di otak semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Akhirnya ya lama-lama ingat kita. Betul Bu? Iya, Masya Allah. Otak saya juga sudah 2 kali ke tempat ini dengan hari ini. Insya Allah semakin tebal neuronnya. Ya, semakin ingat gitu. Oh, seperti ini masjid yang luar biasa ya, Masya Allah. Nah, itu di otak. Sekarang, kenapa kita suka bilang perasaan di sini? Ya, tadi memang hormon yang ada di otak kita ini akan turun ke jantung. Ini. Makanya berkumpul hormon itu, makanya kita rasa senang. Bisa paham ya Bu? Tapi Bu Aisyah, kenapa juga kalau kita kesel, kita jengkel, kita marah, di sini juga yang terasa? Karena ada hormon juga yang bukan hormon senang atau hormon bahagia. Ada namanya hormon stres. Di mana hormon stres? Di atas ginjal. Di mana ginjal itu? Sekitar pinggang. Coba pegang dulu pinggangnya Bu, 2 pinggangnya. Iya, masih ada? Kalau saya sudah rata Bu. Jadi apa yang kita ucapkan akan jalan di sistem saraf, karena sistem saraf kayak kabel listrik. Saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih. Omongan itu akan jalan di sistem saraf dan sampailah pada kelenjar yang di atas ginjal, namanya kelenjar adrenal. Dia akan mengeluarkan hormon stres. Ini juga nggak perlu dihafal ya, tapi barangkali teman sejawat banyak di sini. Tentu kita semua belajar tentang ini bukan? Mungkin teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan, belajar anatomi, belajar ini ya. Jadi ada hormon stres juga namanya adrenalin, kortisol dan norepinefrin. Sebetulnya hormon stres ini sengaja Allah keluarkan tiap hari, tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Untuk apa? Untuk tubuh juga bersiaga dikala tiba-tiba ada hal-hal yang berbahaya. Ya. Gempa misalnya, karena ada hormon yang keluar ini, tubuh tuh langsung bisa melakukan hal-hal untuk perlindungan. Banjir seperti yang lalu ya, musibah banjir bandang, itu tubuh itu. Walaupun kadang-kadang ya kita suka heran, kenapa ya saya bisa loncat 3 meter gitu ya. Itu karena hormon ini juga sebetulnya. Tapi kalau ya kita selalu bicarakan tentang emosi-emosi yang negatif, maka hormon yang keluar dari kelenjar adrenal ini semakin banyak. Semakin banyak. Ini pun nanti masuk pembuluh darah, bukan pembuluh saraf, masuk pembuluh darah, berkumpul juga di jantung. Makanya terasa juga di jantung. Kesal, marah. Ya enggak Bu? Ibu kalau kesal marah pegangnya di mana? Di sini ya. Itu jantung Bu. Walaupun orang suka bilangnya hati. Hati secara anatomi lever yang di sini. Ibu pernah kalau marah, ya Allah aku marah gitu? Enggak kan? Kalau ibu pegang di sini, ya itu berarti ibu fatty liver, levernya berlemak. Tapi selalu di sini. Kenapa juga disebut hati jantung ini? Ya karena dulu nenek moyang kita belum sampai vocabulary kata-kata sampai di jantung, baru taunya hati, hati, hati. Ya. Maka kalau sekarang kita bicara di dalam ya Quran, Allah selalu ucapkan atau selalu mengabarkan tentang istilah kolbu. Ya. Bahkan Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat. Kata kulub ya jamak dari kolbu beserta turunan katanya ada 104 ayat. Ya. Nah kolbu inilah yang sering diartikan hati waktu nenek moyang kita waktu pertama kali belajar tentang ya Al-Quran, belajar hadis, dan setiap ada kata kolbu langsung diartikan hati. Sebetulnya organnya adalah jantung.
Para ulama, termasuk salah satu ulama yaitu yang terkenal Imam Al-Ghazali, sudah bilang kolbu itu daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Dada, kata Imam Al-Ghazali. Di dada, kalau belajar anatomi itu ada organ namanya paru-paru. Tapi bukan cuman kiri saja paru-paru, ada kanan, ada kiri. Nah, paru-paru tidak berisi darah, tetapi berisi udara. Ya. Kalau begitu selain paru-paru ada apa di organ dada, di sudur ini? Ada jantung. Memang jantung letaknya di tengah tapi cenderung ke kiri. Dia kusam. Kenapa kusam? Karena diselubungi lemak. Dia berongga. Dan di dalamnya karena darah, walaupun darah warnanya merah tua, kalau dikumpulkan di jantung jadi hitam karena dia berkumpul. Ya, bisa paham ya? Jadi kolbu itu sebetulnya jantung. Hati yang asalnya dari anatomi lever atau hepar, dia bukan lagi di dada tetapi sudah di rongga abdomen, rongga perut dan sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, nah ini hati. Sampai sini bisa paham ya Bu ya? Jadi sebetulnya bahasa Arab kolbu itu jantung. Hati itu kibdun. Ya. Cuman ya nggak apa-apa juga, karena di Indonesia sudah sering bilang kolbu itu hati, nggak usah marah juga Bu kalau nanti di luar sana ada yang masih bilang ini hatiku, nggak usah Ibu bertengkar gara-gara, bukan Ibu, ini jantung, nggak usah juga kayak gitu. Tenang saja, sama saja maksudnya kolbu. Makanya saya lebih senang kalau bicara soal perasaan itu adalah kerja kolbu. Saya mulai merubah itu. Bahkan sekarang kalau sedang difoto, sering kan kita begini foto kita. Terus kalau ibu gini ngomongnya apa? Sarangnya Korea banget, Masya Allah. Ini gambar jantung loh Bu. Coba kepalkan tangan masing-masing. Bapak juga kepalkan tangan. Ibu, sebesar itu jantung Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ini dua jempol sama telunjuk itu menandakan aorta dan arterinya dan venanya itu. Jadi sekarang kalau lagi foto begini boleh nggak diganti? Bukan sarangnya, my kolbu. Walaupun agak monyong-monyong dikit, my kolbu. Soalnya sampai kota wisata bahasa Korea sampai sini ya. Iya, ini kolbu ini. Makanya saya sedang berusaha membiasakan bicara kalau begini kolbu dan perasaan itu bermainnya di kolbu ya. Ini nih jantung sebenarnya nih Bu tuh. Terus kepalan tangan tuh Bu. Ya cuma dipegangnya dua supaya nggak jatuh. Ya, Masya Allah.